itu aku mau ngasih apa ya info itu apa ya dia nipu aku lah. Ngasih Ada info yang nipu kamu. Tahu kan Miss Juni lagi live, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya oke, tidak oke. ingin setelah Iya, viral iya, kalian iya. minta take down. Kenapa Mbak? Iya, Gimana Mbak? itu iya gini Miss Yuni. Itu kan aku pernah ketemu sama dia ya di Rio gitu. Waktu Pernah itu ketemu satu dia di PT mana? itu. Di real? Iya maksudnya di PT gitu di Indonesia. Oh, terus? Nah terus pas itu dia kan divisi Hong Kong, aku divisi Singapura kan. Nah pas itu aku pulang dari Singapura 3 tahun, terus dia belum pulang gitu, masih di Hong Kong. Nah terus aku datang ke Hong Kong gitu ya, dari Singapura 3 tahun tuh aku datang ke Hong Kong 3 bulan di PT, terus terbang. Aku kerja 5 bulan ya, kerja 5 bulan, terus aku hubungin dia juga hubungin aku ya. Nah pas lama-lama kan waktu itu dia bilang kayak gini katanya, gitu ya, itu kan aku gitu ya, kamu mau ini nggak katanya, mau keluar nggak? Iya boleh keluar katanya. Oh ya, aku boleh nggak pinjem dokumenmu katanya. Buat apa? Katanya, oh nggak, cuma pengen lihat aja. Nah terus pas itu ya udah nanti kita ketemuan. Nah pas itu ketemuannya di Man On Shan gitu. Masih inget bulan tahun 2023 bulan Juli. Juli apa Juni? Nah 2003 ya. Nah pas itu dia pakai data aku katanya. Biarin aku yang jadi saksi kata dianya, tapi dokumen aku kan. Nah buat apa aku bilang? Katanya kamu butuh katanya. Iya butuh, tapi aku nggak butuh banyak-banyak. Aku cuma butuh 5.000 aja gitu ya. Karena aku juga kondisi aku, anak aku lagi sakit banget dan nggak ada yang bantu keluarga aku. Dia malah minjem sama itu sampai $20.000. Bukan 2.000 ya, $20.000. Nah pas itu aku bilang aku boleh ya, tapi aku bilang jangan sampai ketahuan majikan. Kalau misal ketahuan majikan udah aku bilang gitu. Enggak katanya, aku janji bakalan setiap bulan bayar gitu. Ya aku pegang kan, waktu itu ya aku kan nggak diblokir masih. Terus pas itu kan katanya sih setengahan gitu ya pembayaran dari situ tuh. Udah setengah, aku udah bayar nih setengahnya, terus aku kirim ke dia, nanti dia yang setor. Ternyata dia nggak setor, uang aku malah dipakai. Uang setoran aku setengahnya, dianya nggak bayar. Pas itu dapat surat kayak gitu. Nah surat kayak gitu ketahuan sama bos. Nah dari situ aku nggak lihat kalau dia itu nggak bilang kalau belum setor. Andai dia bilang, mungkin surat yang di kantor pos itu aku ambil gitu, tapi dia nggak bilang, ketahuan. Gue sampai marah-marah gini-gini, terus katanya kenapa katanya kamu minjem katanya gitu. Aku kan tadi butuh, tapi terus kenapa katanya kamu nggak izin, nggak apa, kalau butuh nggak usah lewat bank, lewat aku aja, karena aku nggak tahu namanya juga. Aku pertama kali di Hong Kong ya, baru kerja 6 bulan gitu, udah berani juga sih tadinya juga. Aku juga udah was-was ya, tapi ada terjadi. Terus kalau kamu ketahuan lagi, aku bakalan pulangin. Nah terus ditanyain per bulan kamu berapa gitu, kata bos aku tuh. Di per bulan segini berapa bulan temponya, 8 bulan gitu. Ya udah katanya, aku yang bayar tapi kamu potong gaji ya, potong gaji kamu di PT udah lunas, sekarang potong gaji kamu lewat bank. Nah lain kali kalau kamu kayak gini lagi, ada kayak gini lagi, aku nggak bakalan minta maaf. Nah ya udah, coba mana katanya teman kamu yang ngambil duit. Nah aku ceritain gini, bukan aku sebenarnya ngambil tapi dia ngambil. Ya tapi kamu bodoh katanya, kamu goblok lah, digituin lah sama majikanku. Sampai waktu itu aku nangis kayak nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu nih. Nah pas dari itu aku telepon sama dia, si A katanya. Aku bilang, si A kenapa katanya, kenapa kamu nggak bayar katanya, kenapa ini tempo gini gitu kan.
Padahal aku nggak tahu gini-gini lah katanya. Uang kamu katanya aku tadi pak, kenapa nggak disetorin? Aku kan belum gajian ya, udah tahu belum gajian. Kenapa kamu minjem? Aku bilang gitu. Jujur ya, aku cuma minjem 5.000, sedangkan kamu lebih dari $10.000. 5.000 gampang lah, mungkin 3 kali setoran. Nah dari situ, ya udah nanti katanya besok aku kirimin katanya. Dia ngasihnya cuma 900 ya, sedangkan setorannya itu per bulan $2.843. Nah, dari situ dia cuma ngasih 900 doang, dia kirim ke TNG. Nah, pas dari situ katanya maaf, katanya nanti aku bakalan bakalan bayar per bulan, gak bakalan telat, dia bilang gitu. Ternyata ditagih lagi. Katanya aku belum gajian, nanti ya kalau aku cuti katanya alias tambah kontrak katanya dapat cuti tahunan, katanya gini, dapat duit tahunan kayak gitu. Nah makanya dari situ ditelepon sampai kan dari 2003 Juli ya sampai Januari, Februari, Maret aku itu viralin tuh ya, siapa yang tahu ini itu si A, orang itu namanya ini, dia nipu aku katanya setiap bulan mau dibayar tapi nggak dibayar sampai sekarang, di blok WA aku. Sampai ada yang lihat, iya aku kenal dia itu kerja di itu katanya di Borneo, toko Borneo. Nah toko Borneo itu juga agent kan. Nah terus di mana, di Mongkok katanya, di exit berapa B2 apa gitu, langsung tunjukin. Waktu itu ketahuan alias lihat dia gitu ya, ketahuan. Terus lah katanya, Mbak kok kamu dari sini? Iya, kamu tahu dari mana? Tahu aja katanya. Mana kata utangnya? Iya Mbak, ntar ya, aku mau ke bank katanya, mau minjem gini-gini. Awas aja kalau ini kalau nggak percaya yuk ikutin. Pas ikutin nggak ada yang diterima. Dia minjemnya udah 4 kali bank gitu ya. Minjem ini nggak terima. Kamu kan udah banyak yang minjem, kenapa minjem lagi? Gini-gini gitu katanya. Ada katanya, tapi nanti katanya minggu depan kamu harus dokumennya di sini dulu. Ya udah. Terus minggu depannya lagi aku ngikutin dia Mbak. Ternyata malah dia kabur. Terus aku bilang, mana yang namanya ini? Siapa? Aku nggak kenal. Jadi seakan-akan tuh yang punya toko bonnya itu kayak sekongkol gitu kan, dia anak buahnya ya. Apalagi dia dijaga, bilangnya gini, Mbak, nanti kalau misal itu jangan bilang sama mami ya, mami Brone itu kan dia kayak dianggap anak angkat gitu ya, anak yang paling manja, disayangin. Kalau Mbak bilangin ke dia aku punya utang komba nanti gini-gini, marah katanya gitu. Ya udah sekarang cepetan bayar. Iya nanti mau dibayar. Ternyata ya itu pas tahu malah kayak nggak tahu itu sekongkol, nggak tahu apa. Pas aku nyari ke dia tempat part-time-nya dia ya di Borneo itu, ternyata dia nggak ada katanya. Udah katanya jangan ganggu-ganggu aku lagi katanya. Sekarang dia tuh udah keluar ya dari agent Borneo itu, nggak ada kaitannya katanya. Nah terus aku minta nomor HP, kenapa nggak boleh? Dan dia nggak boleh lah, itu kan privasi lah, privasi. Itu kan bukan privasi, itu seandainya seakan-akan kamu nolong dia gitu, nolong orang yang penipu, ngaburin orang yang penipu, bilang kayak gitu Miss. Nah sampai sekarang Miss udah 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan nggak ada kabar. Orangnya masih ada di sini. Kemarin katanya intermittent waktu bulan Januari tuh. Terminate, dia dapat lagi majikan baru kerja 4 bulan kalau nggak salah sekarang nih. Ada yang tahu, ada yang bilang katanya gitu. Padahal sih orang yang udah suhu ya, yang udah pernah kenal dia itu tahu, cuman nggak mau ngasih tahu sama akunya gitu Miss. Makanya kalau aku posting ini diviralin, kenal gak ini, ini si I, oh ya ini si A, aku pernah ketemu di mana, cuma lihat doang katanya. Ya banyak gitu di komen-komennya. Enggak kok nggak kenal, cuma lihat doang gitu. Kayak mereka itu yang komen yang tahu itu kayak gimana gitu Miss, ongkol apa atau gimana lah, pokoknya nggak mau kasih tahu. Makanya itu jujur sampai sekarang tuh masih nyari. Tadi aku putus asa, kenapa nggak dari dulu aja gitu ya, ngasih tahu Miss Yuni gitu kan. Nah cuman itu aku juga tahu dari Miss Yuni kan, ada temen aku, kenapa Mbak katanya nangis, katanya ada masalah apa katanya.
ini gini katanya. Lah kamu ngadu aja Miss Yuni, Miss Yuni bisa bantu katanya. Mana sih orangnya gini. Ya udah nih aku kasih nomornya. Nah makanya dari situ aku minta tolong gitu. Ya mungkin sih uang nggak mungkin dibalikin ya, tapi aku pengen tahu orangnya tuh di mana. Pokoknya feeling aku dia belum pulang dari Indonesia, dia masih ada di Hong Kong Miss. Tapi nggak tahu dia di mana. Intinya katanya dia interminate, tapi ya nggak tahu notif apa. Intinya dia ganti majikan, ini majikan kedua. Dia ada waktu itu dia majikannya pertama ya 4 tahun. Nah ini majikan keduanya mungkin baru 5 bulanan kalau nggak salah itu. Masih ingat pokoknya. Makanya aku masih nyari kontak-kontak itu. Terus aku main ke anunya itu, Bronia tetap aja katanya. Katanya gini kan, aku nyebut ya waktu bikin viral ya. Aku ngeser-ngeser, aku bilang ini katanya dia itu sekongkol, ada tanda sekongkolnya sama itu agent Borneo. Terus langsung ada yang nge-tag dia di messenger, kamu sih yang namanya A katanya. Siapa yang sekongkol katanya? Saya nggak sekongkol, aku nggak terima, aku bakalan ini katanya lapor polisi. Terserah, emang tanya-tanya gue minta nomor HP dia, kenapa nggak dikasih? Ya kan sekongkol, aku bilang kayak gitu. Aku sampai kapanpun aku nggak bakalan terima, aku bakalan lapor kamu ke polisi, ke imigrasi, katanya. Bodoh amat gitu. Aku cuma minta nomor HP-nya dia, kenapa nggak dikasih? Seakan-akan kan dirahasiakan, seakan-akan dia disembunyiin gitu. Nah dari situ, Mbak, sebentar. Tahu nggak boleh memberikan nomor HP tanpa izin orang itu? Tahu nggak peraturan di Hong Kong? Iya. Jika orang lain memberikan nomor tanpa izin, kamu bisa dikasusin masuk penjara loh, Mbak. Ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi kalau kamu memviralkan orang lain karena orang lain tidak memberikan nomor itu, kamu yang salah sayang. Kamu nanya sama orang dan orang itu tidak memberikan nomor, itu bener loh. Apa yang dia lakukan bener loh. Karena tidak boleh memberikan nomor tanpa seizin yang punya. Ngerti nggak? Di Hong Kong itu aturannya seperti itu. Dan jika kamu datang ke satu tempat dan orang itu telepon polisi karena kamu mengganggu kesejahteraan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, kamu jadi kasus loh. Ngerti nggak? Jadi intinya adalah saat kamu meminjamin orang uang, kamu harus mengikhlaskan uang itu. Kamu nggak akan bisa mencari dia. Kamu viralin pun kalau dia nggak mau bayar, apa yang bisa kamu lakukan sayang? Saya bukan ingin menutupi, saya nggak kenal orang yang kamu maksud ya. Jangan dibilang Miss Yuni juga membantu menutupi ya. Ngerti nggak? Iya, Miss. Nanti dikira Miss Yuni membantu menutupin orang yang kamu cari. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu siapa kamu, saya nggak kenal dia. Cuman saya kasih tahu peraturannya. Jika kamu meminta nomor orang lain dan orang itu memberikan tanpa seizin, itu bisa dilaporkan ke polisi. Dan masalah utang piutang itu nggak ada hubungannya dengan siapapun. Karena di Hong Kong itu nggak boleh utang piutang, dilaporin percuma. Mau laporin kemana kamu? Ngerti? Iya. Jadi kenapa kamu baru di Hong Kong, potongan belum selesai utang bank? Kalau kamu tidak ada hubungan spesial sama dia, kenapa kamu memberikan uang itu padanya? Bener nggak? Anak itu tomboy? Iya. Karena anak itu tomboy, maka kamu memberikan pinjaman itu, benar atau tidak? Iya, benar. Nah, berarti kan kalian punya hubungan spesial satu sama lain. Dia tujuannya ingin mendapatkan uang dari kamu. Bener nggak? Nggak tahu sih, Miss. Bilangnya sama aku gini. Katanya kan aku minta tolong sama dia. Kamu katanya mau pinjam nggak? Ya aku jujur, aku pinjam tapi 5.000 aja gitu kan. Nah, masalahnya kan terus kamu kata percaya dia, sayang. Masalahnya kamu percaya. Terus data sendiri kenapa diberikan ke orang lain? Bener nggak? Iya. Kalau dia perempuan biasa aja belum tentu kamu mau minjemin datanya loh. Karena dia tomboy, kamu sering bareng sama dia, setelah uangnya nggak ada, dia nggak pernah nyari kamu, bener nggak? Iya.
Ya sebenarnya sih bukan karena dia tomboy ya. Dulu waktu di PT-nya satu PT bareng ya, dia masih feminim, masih rambut panjang. Kan Mbak, waktu itu kan saya aku sudah bilang dia bilang, Singapura, saya aku sudah bilang, Singapura, saya sudah bilang, kamu kenal sama seseorang, gandeng jemput pun nggak bisa garansi dia akan mengembalikan uangmu kan? Bener nggak? Iya benar. Kalau masalah uang utang piutang, kakak adik aja bisa bertengkar, bener nggak? Benar. Bener nggak? Iya benar. Jadi intinya adalah tidak peduli dia tomboy, tidak peduli dia nggak tomboy. Intinya kalau sudah uang itu kan enak kan Mbak? Bener nggak sih? Iya benar. Nah, tujuanmu ngadu sama Miss Yuni apa coba? Ya mungkin Miss Yuni bisa kenal atau bisa tahu atau bisa kayak orang-orang kan apapun itu kayak yang tadi Miss Yuni diviralin masalah ini masalah itu, maksudnya kayak gitu kan aku sering lihat TikTok pengaduan. Kalau masalah pengaduan saudara hilang, keluarga hilang ataupun uang hilang, dompet hilang, itu bisa kita viralin. Tapi masalah utang piutang saya tidak mau. Ada sesuatu yang tidak ingin saya viralin. Satu, utang piutang. Kedua, tentang perceraian. Ketiga, tentang membuang anak yang sudah hamil. Jadi 3 hal ini yang saya tidak ingin ikut campur Mbak. 3 hal ini saya yang tidak ingin membantu kalian memviralin. Saya tidak mau menjadi kayak seperti debt collector di konten saya tidak mau. Saya tidak mau. 1, tentang utang piutang. Kedua, tentang perceraian. Ketiga, tentang hamil dan pingin membuang anaknya. 3 ini saya anti. Saya tidak mau. Karena tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak mau sama sekali ikut campur tentang 3 hal ini. Ini pamali bagi saya. Bisa dipahami? Iya. Bisa Kak. Jadi saya nggak mau. Kalau masalah utang piutang saya nggak mau. Iya. Oh ya udah kalau masalah itu kirain maksudnya bisa gitu biar nggak mau Mbak, saya nggak mau. Nanya itu tahu atau malu banget kayak gitu maksudnya. Udah dijelek-jelekin apa gimana kayak gitu. Tapi masalah itu saya tidak ikut campur. Ada 3 hal yang memang saya tidak mau. Tentang utang piutang, perceraian, dan orang hamil. Iya Miss. Ya udah. Makasih ya Miss. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya selalu mengingatkan buat teman-teman yang lainnya bahwa saya tidak ingin konten saya dicampuri adalah 3 hal. Apa saja itu? Tentang utang piutang, tentang pembuangan anak, tentang perceraian. Saya nggak mau itu ikut campur. Saya mohon untuk teman-teman semuanya saja tahu batasannya. Jadi ada beberapa hal yang memang saya tidak ingin memviralkan, apalagi menunjukkan wajahnya atau ikut-ikut. Utang piutang, buang anak, perceraian. 3 hal itu aja. Yang lainnya kita masih bisa ngobrol, tapi selain itu nggak bisa. Koko, kamu sudah mandi belum? Oh, disuruh mandi kok mulai tadi, bulet aja. Jadi Sabtim kalah. Jadi buat teman-teman, kalian boleh berbagi cerita kepada saya tentang apapun, tapi 3 hal itu saya minta maaf, saya tidak bisa menerimanya ya. Dan mungkin itu aja ya, karena sudah jam 10 lebih waktu saya beristirahat, dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Suaranya serak banget, iya Mbak, karena posisinya ini hidung masih meler, suara serak, sudah nggak batuk banget, tapi ya syukur alhamdulillah. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan bye-bye.